Dik, Ya, hah? masa kemarin waktu si Rudi order ojek online, dia ojek terus. Ah, emangnya kenapa? Malah kasih bintang kayaknya. Mungkin bintangnya lagi mendung nih. Kayak lagi hatinya yang selalu mendung, ya kan? Kalau gitu, kalau yang senang, dia yang sedih. Rod. Hari gini masih pusing masalah mikirin nilainya. Udahlah. Lain waktu masih adanya. Ujian nyusul ya kan? Betul itu. Gak usah dipikirin kali, Rud. Enjoy aja, enjoy. Kan? Apa lagi nih buku-buku, aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan mau pesan apa? Enaknya apa ya? Kopi dingin aja, Mas. Kopi dingin satu, oke. Ya, kopi dingin aja, Mas. Kopi dingin juga. Mas yang ini? Rud, Pesan lah, jangan diam aja. sore ya, Mas. Biasa, lagi Oh. Yaudah lah mas, samakan aja pesanan semuanya. Ya, tunggu ya Mas. Ya. Oke, Mas. Dik, dia mah aja dari tadi. Pesanannya. Kasih mas. Puasa mungkin ya, puasa. Kebetulan MGM. So, Mas. Silakan mas. Aneh kawan kita satu bilang. Nggak tahu. Dari awal aku kenal dia juga, ya dia udah kayak gitu sih memang. Padahal akhir-akhir ini dia nggak, iya. Nggak tahu sih. Apa Mungkin jangan-jangan lagi M ya? bisa jadi. Bisa jadi. Iya kan? Maaf sebelumnya Mas, boleh saya ikut duduk sini? Oh, silakan Mas. Ada apa ya, Mas? Ada yang reservasi di sini? Oh enggak Mas, ada yang mau saya bicarakan sama kalian. Tentang apa, Mas? Maaf sebelumnya, saya terkesan mencampuri. Cuman saya melihat tadi kalian terus menertawakan kawan kalian yang satu lagi. Dan itu sebenarnya bully. Dan itu dilarang di dalam agama kita. Oh, alah Mas. Dia itu teman dekat kami. Ya. Iya. Udah jadi sohib kami juga. Jadi dia udah biasa, Mas. Udah makanan dia sehari-hari dibully. Jadi kalian apa yakin dia tidak apa-apa? Ya yakin lah, Mas. Udah sehari-hari dia juga. Teman dari kecil mas. Soalnya tadi saya lihat dia di kamar mandi sedang menangis. Hah? Mungkin karena bulian kalian. Menangis. Iya. Astaga. Dia bisa nangis. Bener mas. Benar. Ya kalian nggak tahu kan gimana perasaan dia pada saat kalian tertawain. Oh ya silakan Mas. Kenapa emang mas? Ya kita tidak tahu gimana. Mungkin dia sedih, mungkin dia tidak terima dengan kalian tertawakan seperti itu. Dari mana, Ruth? Habis nangis ya? Mungkin. Ya mungkin ini waktu yang tepat ya. Mungkin kita juga harus dengar
Apa yang mau disampaikan kawan kalian ini? Tentang apa, Rud? Enjoy aja. Kita kan sudah berkawan sudah lama. Ayolah. Ilham, Andi, Hmm. kita tuh temenan udah sejak lama. Kita tahu baik buruknya kita. Kita sahabatan udah lama. Ada yang selama ini aku pendam. Yang kalian tuh selalu ngerendahin aku, selalu remehin aku. Aku nggak suka sama kalian kayak gini. Aku nggak mau kalian ngerendahin aku lagi, ngeremehin aku lagi, nganggap aku tuh di bawah di bawah kalian. Astagfirullah. Benar kan? Kita tidak tahu gimana perasaan kawan kita ini. Mungkin kita selama ini merasa dia senang juga, dia ikut tertawa juga pada saat kita membuli dia, kita candain dia. Ternyata dia sakit hati. Kalian tahu nggak kalau perbuatan seperti ini agama kita melarangnya? Iya mas. Dan ini termasuk perbuatan zalim. Bahaya loh. Ancaman-ancamannya berat. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis pernah menyebutkan bahwasanya seseorang yang suka menzalimi temannya, seseorang yang suka membuli, itu termasuk pada golongan orang-orang yang bangkrut. Bangkrut di sini artinya adalah ketika kita nanti di hari kiamat, kita akan dikumpulkan, kita membawa pahala sholat kita membawa pahala puasa kita membawa pahala zakat kita. Namun di samping itu kita juga membuli teman kita, ya, memukul dia, menghina dia, berkata keji pada dia, menzalimi dia. Maka ketahuilah bahwasanya pembalasan akan ditegakkan pada hari itu. Pahala-pahala kita akan diambil olehnya, akan dipindahkan kepadanya. Jika pahala kita sudah habis, namun kejahatan kita masih belum tertebusi, ya, maka kesalahan dia akan dipindahkan kepada kita. Luar biasa, dan kita akan dicampakkan ke dalam neraka. Ini adalah salah satu ancaman Rasulullah SAW bagi kita yang suka menertawai, menghina teman kita, ya. Ingat, kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi hati teman kita. Mungkin bagi kita dia juga ikut senang, bahagia dengan kita, padahal dia sakit hati. Tapi kita juga harus berhati-hati dengan doa orang yang terzolimi. Rasulullah SAW bersabda, ittaqi da'watal mazlum fa inna bainahu wa bainallahi laisa lahu hijab. Ya, kama qala Nabi SAW. Jadi hindarilah, jauhilah, berhati-hatilah kalian terhadap doa-doa orang yang dizolimi, karena sesungguhnya antara dia dengan Allah itu tidak ada hijabnya. Ya, di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, da'watal mazlum mustajabah. Doanya orang-orang yang zalim itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kita tidak takut kalau seandainya dia mendoakan keburukan untuk kita? Sesungguhnya pada saat dia dizalimi, sungguhnya dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Apa kita tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala? Takut, Mas. Ya. Bisa jadi setelah kita bully dia, kemudian kita bubar mungkin, lalu kita ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, kecelakaan dan lain sebagainya akibat kita membuli teman kita. Maka sudah seharusnya kita berhenti dari perbuatan bully ini, ya. Walaupun kita menganggapnya itu sebagai ya bahan canda-candaan gitu ya. Melepas penat mungkin supaya kita have fun, bahagia gitu, tidak terlalu kaku dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus melihat orang-orang yang kita candain, orang-orang yang kita ajak bercanda. Tidak semua orang loh bisa kita ajak bercanda, walaupun dia mungkin sudah menjadi teman dekat kita. Ya, ada sebagian orang yang dia menganggap candaan kita itu serius, sehingga dimasukkannya ke dalam hati. Tapi Mas, berarti mengejek dan berkomentar itu sama tidak? Ya, kalau menghina itu sama saja. Ya, kita tidak diperbolehkan menghina dalam hal apapun. Ya. Baik itu misalnya kita menghina seseorang yang mungkin sudah dicap di masyarakat buruk, ya. Orang banyak mencapnya buruk, kita juga tidak boleh menghina. Ya, menghina pemimpin,
Kalau dia memiliki keburukan ataupun kesalahan itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Ada tentunya cara-cara yang diajarkan oleh Islam untuk menyampaikan nasihat ya kepada orang-orang yang salah. Kita tidak boleh menasihatinya di depan umum, di depan publik. Kita langsung mendatanginya dan memberikan nasihat. Kita mengingatkannya. Begitulah Islam ya mengajarkan kita. Jadi kalau Mas misalnya ini oke lah si Rudi sakit hati dia karena kami bully. Misalnya kalau ada yang memang orang yang nggak fine aja gitu, gimana kira-kira Mas? Ya sama saja. Sama aja, ya? Ya, kita harus berhati-hati. Bercanda boleh ya. Kalau kita melihat sejarah Rasulullah SAW juga para sahabat juga pernah bercanda ya, juga pernah tertawa ya. Tentunya kita harus melihat batasan-batasannya. Kita boleh bercanda tapi kita tidak boleh berbohong. Tidak boleh ada dusta di dalam candaan kita tersebut. Kita boleh bercanda tapi candaan kita jangan sampai mempermasalahkan ataupun menyakiti hati teman kita ya, jangan sampai menyakiti hati teman kita. Kita bercanda juga jangan sampai masuk ke dalam ranah akidah. Misalnya kita mengejek dia dalam hal ibadah dia ya, dalam hal keyakinan dia dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengetahui batasan-batasan pada saat bercanda. Semua sudah ada tuntunannya seperti itu. Berarti Mas, kami sudah membuat kesalahan besar terhadap Rudi. Iya benar. Itu tentunya kalau tidak hal tersebut dipermasalahkan dia, tentunya dia tidak semarah tadi kan. Itu Apakah Allah masih mengampuni kami Mas? pasti di dalam Islam semua dosa yang kita lakukan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita mau bertobat dengan tobat sebenar-benarnya. Kita bertobat dengan tobat nasuha. Syaratnya apa? Yang pertama kita harus meninggalkan perbuatan dosa tersebut, perbuatan buruk tersebut. Yang kedua kita menyesalinya. Ketiga kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan tersebut. Dan yang terakhir kita harus bertekad untuk tidak melakukannya kembali. Seperti itu. Bagus kalau kalian sadar bahwa perbuatan kalian ini salah gitu. Kami sadar Mas, kami udah berbuat kesalahan yang besar terhadap teman kami sendiri. Iya. Dan sebaiknya kalian meminta maaf, minta keridoan dia, ya. Karena terkadang seseorang ketika kita candain, mungkin sebagian memaafkan, ya, karena mungkin sudah teman dekat. Tapi ada juga sebagian yang tidak memaafkannya. Dia memendam dendam, ya walaupun tidak langsung dilampiaskan, namun tentunya kita dalam Islam mengenal yang namanya hari pembalasan, ya, akhirat. Mungkin di situ dia akan meminta balasan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kita selama ini yang sudah menyakiti hatinya. Ya Mas, masih banyak kami sadar bahwasannya kami pikir ini masih kecil gitu, tetapi Allah marah kali dengan sikap kami seperti ini. Iya. Dan juga dalam memilih teman, ya, dalam berteman tentunya ada adab-adab, ya, ada syarat-syarat, ada juga tuntunan dari Rasulullah SAW dalam memilih teman. Kita dalam bergaul, kita tidak boleh asal bergaul, ya. Kita harus mencari teman yang baik, ya, teman yang mau menunjukkan kita kepada jalan yang benar, teman yang mengingatkan kita ketika kita jatuh dalam kesalahan. Ya, jangan mencari teman yang ketika kita salah, kemudian dia mendiamkan kita. Ini tentunya teman yang tidak baik. Ya. Yang pertama yang harus kita cari dalam memilih teman adalah yang lurus akidahnya. Ya. Jangan pilih teman yang suka menyembah pohon. Ya. Jangan suka berteman dengan orang yang suka melakukan kesyirikan, suka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Teman seperti ini harus dijauhi. Yang kedua juga cari teman yang satu manhaj dengan kita. Apa itu manhaj? Ya. Manhaj itu adalah metode dalam beragama. Ya, kita beragama harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Jangan kita berteman dengan orang-orang yang suka melakukan perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dalam beribadah kita harus menyesuaikan diri kita dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga kita harus mencari teman yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia taat kepada Allah, insya Allah ketika kita salah pun dia akan mengingatkan kita, ya, bukan malah mendiamkan. Ya, kita dalam berteman harus saling menasihati,
salah itu wajar, ya salah. Siapa manusia yang terlepas dari kesalahan? Tentunya tidak ada. Semua manusia itu pasti jatuh dalam kesalahan, ya. Di dalam beberapa hadis disebutkan bahwasanya manusia itu tempat kesalahan, ya. Itu wajar. Namun yang paling penting ketika kita telah melakukan kesalahan, kita harus bertaubat, kita harus sadar, kita harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus introspeksi diri, kita harus bertekad untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Dan kita dalam berteman harus saling mengingati, ya. Kalau misalnya Rudi melakukan kesalahan, maka kalian harus menasihati. Begitu juga sebaliknya, jika mereka misalnya memiliki kesalahan, mungkin selama ini mereka selalu menertawakan Rudi, sementara Rudi tidak suka dengan hal tersebut, maka harus disampaikan seperti tadi, sehingga kalian juga bisa berintrospeksi diri, ya. Kedepannya kalian tidak akan candain lagi, tidak akan menertawai dia di depan umum. Siapa sih yang mau ditertawai di depan umum? Ya, tidak ada. Nah, seperti itu. Jadi kalian sekarang udah paham kan? Sudah, bahwa bully itu dilarang, bahwa bully itu tidak baik. Jadi sebaiknya kalau memang sudah sadar, segera kalian harus minta maaf kepada teman kalian yang sudah kalian bully. Ya Allah, maaf saya pribadi ya Rud. Saya juga bro, kami udah banyak salah Rud sama kamu. Rudi gimana? Dimaafin nggak teman-temannya? Oke, aku maafin. Tapi bang, aku mau nanya, kesabaran itu emang ada batasnya? Kesabaran ada batasnya, ya. Memang banyak ya orang bilang bahwasanya sabar itu ada batasnya. Sebenarnya sabar itu tidak ada batasnya. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya bagi orang-orang yang bersabar itu sudah dipersiapkan pahala tidak ada batasannya. Jadi pahala untuk orang-orang yang bersabar itu tidak ada batasannya, sebagaimana sabar juga tidak ada batasannya. Bagaimanapun keras kita diuji, ya, dihina, direndahkan orang lain, maka kita harus bersabar, ya. Harus bersabar, jangan sampai kita mengatakan bahwa saya tidak ada sabar itu ada batasnya, kemudian kita juga melakukan hal yang sama, yaitu berbuat zalim. Seperti itu. Ya? Sudah paham? Kalau begitu, sebagai tanda permintaan maaf kami, semua minuman ini kami berdua yang bayar. Oke. Berapa mas? 50.000 aja. Oh pas. Oke, terima kasih. Kita balik kampus ya? Yuk. Terima kasih mas sudah mengingatkan kami. Sama-sama.